Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Din Samsudin mengatakan konflik rempang ya, bukan miskomunikasi, tapi malpraktik ya kekuasaan yang zalim. Bisa saja terjadi begitu kan ya, ada kezaliman-kezaliman luar biasa ya, masyarakat yang kemudian digusur sana sini begitu, konflik terjadi bahkan berdarah-darah di situ begitu. Kasihan masyarakat kita. Di mana letak kehadiran negara di situ? Di mana letak kehadiran Pak Jokowi di situ? Bagaimana komunikasi Pak Jokowi dengan masyarakat? Katanya mewakili wong cilik, katanya sebagai presiden begitu kan, sebagai lembaga negara tertinggi di situ memimpin bangsa kita semua. Kenapa Pak Jokowi tidak hadir di situ begitu kan? Ini kan seolah-olah cuci tangan Pak Jokowi hari ini begitu kan. Melihat-lihat tes ini seperti kacau begitu kalau dibiarkan begitu. Baru kalau sudah berdarah-darah banyak yang ditangkap, konflik semakin jadi, baru turun ke tangan, turun ke bawah begitu kan. Ya percuma aja begitu kan. Jadi masyarakat hari ini mengapa begitu kan ya, harus hadir ya di situ begitu kan ya, karena melihat dari latestnya harus benar apa yang disampaikan Anies Baswedan, ini harus direvisi investasi ini begitu kan, harus direvisi begitu kan, apakah ini berhak pro terhadap rakyat atau hanya menjadi dampak korban untuk rakyat, itu yang menjadi penting begitu ya. Maka kemudian terjadi banyak narasi-narasi yang kemudian ya tidak pro rakyat. Kemana Pak Jokowi di detik-detik akhir sudah mau lengser begitu kan, kok seperti ini. Dan bahkan di satu sisi mengatakan di Samsudin, konflik rempang ya bukan miskomunikasi katanya. Ini bentuk kezaliman yang sangat luar biasa ya. Miskomunikasi bahasa presiden ya ini katanya. Padahal dialah sutradaranya. Akibat negara diusung ya peng-peng katanya begitu. Penjajahan berbalut investasi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Bahkan ini sebagai program kinerja Pak Jokowi loh begitu kan. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Menjajah dengan investasi ya, Melayu sedang dijajah ya. Ulah memimpin pelangak pelongok katanya begitu ya. Pak Lurah ini gimana begitu kan. Ya seharusnya hadir di situ begitu ya. Harusnya Pak Jokowi turun tangan melihat kasus ini. Masalahnya rakyat sudah diadu ya dengan aparat dan dibenturkan. Yang jadi korban dari rakyat juga begitu. Kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyat yang dibenturkan dengan aparat. Apakah ini sudah fungsi dari aparat yang bertugas? Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu. Kalau seperti ini terus kasihan rakyat di situ. Maka salah satunya adalah Pak Jokowi sebagai kepala negara turun ke bawah. Jangan utus Bahlil begitu kan ya. Sudah jelas menteri mereka begitu kan. Jadi turun ke bawah coba begitu kan. Berbicara dengan masyarakat. Apa keinginan masyarakat begitu kan ya. Bukankah ini lobby-lobby seperti ini bukankah ya dijunjung tinggi oleh pendukung-pendukung mereka begitu. Saya rasa inilah akibat Pak Jokowi mau lengser begitu kan ya, pasti dikenang sampai kapanpun begitu kan. Janji hanya sebatas janji, ketika dipilih ya lupa pada mereka begitu. Katanya mau dikasih sertifikat dan sebagainya begitu. Apa maksudnya begitu ya. Dan itu kan menjadi viral hari ini begitu ya. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan begini, ini nggak percaya sama bacotnya katanya begitu ya. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Ini tahun 2002 pertemuan Pemko Batan dengan 4 investor ya, bayangkan begitu. Itu tidak hanya tidak hanya sekarang begitu kan, tapi jelas di situ sudah lama di situ begitu. 2007 sudah ada permasalahan yang sangat luar biasa terkait dengan perizinan begitu ya. Mulai ini ada provokator katanya begitu ya. Aparat jangan overacting ya. Gimana ini begitu ya. Katanya media PKI dan sebagainya begitu. Saya rasa ini kalau negara seperti ini masa kita tidak tergerak sama sekali begitu. Masa kita harus mendukung sana sini begitu kan. Ya jadi pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi begitu kan, ada keterlibatan negara di situ begitu kan, untuk bagaimana ya cara meminimalisir konflik itu begitu ya, atau setidaknya mereda di situ begitu. Hadirlah di situ masyarakat, negara di situ begitu kan, ikut andil di situ. Kasihan kalau hanya rakyat dibenturkan seperti ini, aparat juga kasihan, masyarakat juga kasihan, diadu domba seakan-akan kan seperti itu begitu kan. Demi kepentingan apa coba begitu ya? Apakah demi kepentingan investasi begitu?
Din Samsudin mengatakan konflik Rempang ya bukan miskomunikasi, tapi praktek ya kekuasaan yang zalim ya. Bahkan di satu sisi mantan ketua umum Majelis Indonesia ya Din Samsudin menyoroti konflik Rempang yang menyebutkan sebagai praktek ya kekuasaan ya. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berdalih konflik itu karena miskomunikasi saja. Karena dengan begitu, ia mengatakan hanya akan mempertentangkan antara warga. Pemerintah seyoganya begitu kan tidak berdalih bahwa hanyalah miskomunikasi di bawah. Padahal itu sejatinya adalah para praktek kekuasaan yang lalim dan tidak adil. Yakni hanya mementingkan ya ke penguasa tapi membuat rakyat menderita, kata Din Samsudin begitu ya. Sangat luar biasa. Cara pemerintah menangani situasi di sana disebutlah diskriminatif dan represif ya. Hal demikian berdampak pada mempertajam pertentangan berdimensi SARA dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu mengatakan bahwa ya cara menyelesaikan perkara demikian bertentangan dengan Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah air tumpah darah Indonesia. Kan sekarang tidak sesuai dengan undang-undang mereka begitu. Pak Mahfud saja begitu kan seolah-olah ya gimana begitu kan, satu-satunya yang dipercaya terhadap menteri-menteri sekarang kan Pak Mahfud begitu kan ya. Bah kita lihat saja begitu nanti begitu ya. Juga tidak melaksanakan amanat sila kelima Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah jangan bermimpi ya bermain api ya dengan masalah SARA ya karena ada menjilat muka sendiri. Din Samsudin pun meminta pemerintah menghentikan investasi di sana sesuai dengan seruan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Selain itu dia mengatakan menyoroti komunikasi para menteri. Menurutnya para menteri ya tersebut berlagak angkuh. Ia juga menyebutkan nama pengusaha tersohor, Tommy Winata katanya. Itu padahal 2007 sudah bermasalah katanya begitu. Kenapa kok masih dipertahankan hari ini? Ada apa begitu kan? Ya, jelas Tommy Winata itu sebagai pendukung Pak Jokowi 2019 pada waktu itu begitu kan ya. Ada apa ini begitu kan? Ada kong kali kong apa begitu kan? Kok bisa terjadi hari ini begitu kan ya? Bahkan ya pemilik perusahaan Arta Graha Network AG Network yang merupakan induk usaha dari PT Makmur Elo Graha ya. PT AG sendiri diketahui punya hak pengelolaan 17.000 hektar ya, lebih dari kawasan Rempang sekitar 2.000 hektar, diantara merupakan lokasi ya pembangunan Rempong Eco City, lokasi pabrik produsen kaca Cina ya, Xinji Class Holding Ltd ya, Cina lagi begitu kan. Kalau Cina lagi ini gimana begitu kan ya, sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan di satu sisi para menteri tidak usahlah membuat pernyataan angkuh karena itu kan menjatuhkan dirimu sendiri. Pengusaha Tommy Winata sebaiknya menyadari langkahnya selama ini salah, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang akan mengejarkan ke ujung dunia. Mari rawat kemajemukan dan kerukunan Indonesia yang berkeadilan dan berkesejahteraan dan beradab di situ. Lihat saja begitu narasi mereka, kasihan begitu kan. Ternyata demi sebuah ambisi begitu kan ya, investasi di situ begitu kan ya. Pabrik kaca di situ. Miliknya siapa? Ya, Cina lagi begitu kan. Ya, jor-joran ini pasti dananya ini tidak sedikit. Pasti banyak dananya ini begitu kan ya. Ya, orang akan melihat itu kepentingan saja, lihat saja kepentingan mereka. Bahkan walaupun berdalih apapun para menteri sana sini begitu kan, masyarakatnya junjungannya begitu kan. Itu kan punya dampak sendiri. Suatu saat nanti Anda yang tertawa hari ini masih belum punya dampak kepada mereka pribadi. Tunggulah begitu pada akhirnya. Ya kita lihat saja lebih bagaimana merawat kemajemukan yang ada di masyarakat ya. Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada begitu kan ya. Kita mempersatukan dalam undang-undang kita begitu. Tapi kalau ada undang-undang yang kemudian dilanggar, ya apakah kita bertumpah darah di situ begitu kan ya? Apakah kita masih mempertahankan di mana hak rakyat di situ begitu kan? Selalu digusur sana sini begitu kan? Ini kan sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Maka wajar seperti UAS, Habib Rizik berkomentar mereka begitu kan ya? Karena sudah ratusan tahun orang-orang di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.